Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Budia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi pada hari ini. Di sini kami akan menyampaikan tentang Lipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Baik, di sini pembahasannya kami akan membahas faktor suatu bilangan, faktor prima, faktorisasi prima, kelipatan persekutuan terkecil, dan faktor persekutuan terbesar. Apa sih yang disebut dengan faktor suatu bilangan? Nah, faktor adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan. Faktor suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan bagian atau unsur dari hasil perkalian. Contohnya 15 disebut faktor karena 15 dapat habis dibagi oleh 3, 5, 1, dan 15. Dengan kata lain bahwa suatu bilangan merupakan hasil dari berbagai bilangan faktor. Nah, bilangan faktor yang dikali dan bilangan pengalinya juga termasuk faktor. Contohnya 3 sebagai bilangan yang dikali, 4 sebagai pengalinya. Dan 12 adalah faktor dari bilangan hasil kali itu. Lalu ada contoh lain. Pembagian bilangan 8 dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilangan 8 dapat habis dibagi oleh 1, 2, 4, 8. Jadi, bilangan 1, 2, 4, dan 8 merupakan faktor dari 8. Kan tetapi 3, 6, 5, 7 bukan termasuk faktor dari 8 karena dia tidak bisa untuk membagi 8. Bilangan prima adalah bilangan yang berlainan. Contohnya itu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan prima, dan dari semua bilangan prima hanya 2 bilangan prima yang genap. Sisanya itu semuanya ganjil. Di sini ada contoh dari faktor prima. Nah, contohnya itu 1. 1 sama dengan 1. 1 bukan bilangan prima karena 1 merupakan faktor. Faktor 2 adalah 1 karena 2 termasuk bilangan prima. Faktor 3 adalah 1 karena 3, 2, 7 itu termasuk bilangan prima. Faktor 4 adalah 1, 2, 4. Itu bukan termasuk bilangan prima karena faktornya itu lebih dari 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. 5, faktor dari 5 sama dengan 1 karena 5 itu bilangan prima. Faktor 6 adalah 1, 2, 3, 6. Itu bukan bilangan prima karena faktornya itu lebih dari 1. Faktor 7 adalah 1 karena 7 merupakan bilangan prima. Nah, di sini ada bilangan prima antara 1 sampai 100 yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 12, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 79, 83, 89, 97. Itu termasuk contoh-contoh bilangan prima dari 1 sampai 100. Faktorisasi prima. Faktorisasi prima merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam menentukan faktor perkalian bilangan prima dari suatu bilangan. Kita ambil contoh misalnya 12. 12. Faktorisasi prima dari 12 kita bagi dulu dengan bilangan prima yang paling kecil. 12 kita bagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kita bagi lagi. Kira-kira masih bisa nggak ya dibagi 2? Kita bagi dengan angka prima yang paling kecil. 6 dibagi 2 sama dengan
3. Jadi faktorisasi prima dari 12 adalah 2, 2, dan 3. 2 kali 2 kali 3. Sekarang kita akan menentukan KPK. KPK adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Diambil bilangan terkecil di antara kelipatan-kelipatan persekutuannya. Kita ambil contoh 12, tentukan KPK 12 dan 30. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Kira-kira kita bagi 2, bisa nggak ya? 30 dibagi 2 sama dengan berapa ya? 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kita bagi 2 lagi, kira-kira bisa? Tidak. Kalau gitu kita bagi dengan angka 5 atau bilangan 5, 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, sekarang kita sudah menemukan faktorisasi prima dari 12 dan 30. Faktorisasi prima dari 12 sama dengan 2 kali 2, 2 kali 2, atau bisa kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3. Faktorisasi prima dari 30. Faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Sekarang kita tentukan KPK-nya. KPK dari 1230 kita tentukan. Caranya kita ambil semua angka perkalian. Apabila ada angka yang sama, maka kita ambil angka yang paling besar. 12 dan 30. Yang paling 2 pangkat 2 dan 2 yang paling besar adalah 2 pangkat 2. Kita ambil 2 pangkat 2. Lalu 3 sama besarnya, kita ambil salah satunya. Kemudian kita ambil angka ini. Jadi KPK dari 12 dan 30 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Saya akan menjelaskan mengenai faktor persekutuan terbesar atau EPB. Nah, cara menentukan bilangan EPB di sini ada 2 cara. Yang pertama yaitu dengan menentukan atau mencari semua faktor perkalian dari bilangan-bilangan tersebut, kemudian menentukan faktor terbesar yang bersekutu dari bilangan itu. Nah, di sini ada sebuah contoh yaitu bilangan 28 dan 36. Sebelumnya, dalam hal ini terlebih dahulu menentukan faktor perkalian semua kedua bilangan tersebut. Nah, faktor dari 28 sebelumnya kita tentukan dulu nih perkaliannya. Jadi perkalian berapa dikali berapa yang harus hasilnya itu 28. Di sini saya sudah menghitung. Nah, faktor dari 28 itu hasil perkaliannya yaitu 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Faktor dari 36 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Faktor terbesar yang bersekutu dari 28 dan 36 adalah angka 4. Jadi EPB dari bilangan 28 dan 36 adalah 4.
selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan menentukan atau mencari faktorisasi prima dari bilangan-bilangan tersebut. Kemudian menentukan FEB-nya. Contoh, di sini saya mengambil lagi dua bilangan, yaitu bilangan 24 dan bilangan 28. Nah, di sini saya menggunakan atau cara mencari faktorisasinya yaitu dengan menggunakan tabel pagar ya. Di sini saya menggunakan pembagiannya dengan bilangan prima, yaitu dengan menggunakan angka 2. Nah, faktorisasi dari 24 dibagi dengan 2 yaitu hasilnya 12, 12 dibagi dengan 2 hasilnya 6, 6 dibagi dengan 2 hasilnya 3. Nah, bilangan 3 itu kan tidak bisa dibagi dengan 2, maka selanjutnya kita gunakan bilangan prima yaitu dengan angka 3, maka 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kemudian yang kedua itu bilangan 28. Kita gunakan lagi pembagiannya dengan menggunakan bilangan prima yaitu angka 2. 28 dibagi dengan 2 hasilnya 14. 14 dibagi dengan 2 hasilnya 7. Nah, kemudian 7 kan tidak bisa dibagi dengan angka 2. 7 juga tidak bisa dibagi dengan angka 3. Nah, 7 juga tidak bisa dibagi dengan angka 5. Selanjutnya yaitu kita menggunakan bilangan prima yaitu angka 7. Nah, angka 7 itu kan bisa dibagi dengan bilangan prima angka 7, maka 7 dibagi dengan 7 hasilnya 1. Jadi hasil dari faktorisasi prima adalah 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 3, sedangkan 28 2 pangkat 2 dikali dengan 7, maka FEB-nya adalah 2. Adapun penjelasan lebih rinci dengan beberapa langkah-langkahnya bagi dengan bilangan prima hingga sekecil mungkin. Syaratnya semua bilangan harus habis dibagi. Pembagian berhenti ketika salah satu dari 3 bilangan tidak habis dibagi atau berbeda dengan langkah menghitung KPK. Contoh di sini saya mengambil bilangan 48, 72 dan 96. Nah, angka ketiga bilangan itu maka saya bagi menggunakan bilangan prima yaitu dengan angka 2. Karena ketiga bilangan tersebut bisa dibagi dengan angka 2, maka hasilnya 48 dibagi dengan 2 hasilnya 24, 72 dibagi dengan 2 hasilnya 36, dan 96 dibagi dengan 2 hasilnya 48. Kemudian hasil dari pembagian tersebut masih bisa dibagi dengan bilangan prima dengan menggunakan angka 2, yaitu 24 dibagi dengan 2 hasilnya 12, 36 dibagi dengan 2 hasilnya 18, 48 dibagi dengan 2 hasilnya 24. Nah, dari hasil tersebut masih juga bisa dibagi dengan angka atau bilangan prima 2, yaitu hasilnya 12 dibagi dengan 6 hasilnya 12 dibagi dengan 2 hasilnya 6, terus 18 dibagi dengan 2 hasilnya 9, 24 dibagi dengan 2 hasilnya 12. Nah, di sini kita berhenti dulu karena ada salah satu bilangan yang tidak bisa dibagi dengan angka 2, yaitu angka 9. Nah, jika salah satu bilangan tersebut tidak bisa dibagi dengan angka 2, maka kita selanjutnya menggunakan bilangan prima yaitu dengan bilangan prima angka 3. Nah, hasilnya ternyata bisa. Nah, 6 dibagi dengan 3 itu kan hasilnya 2. 9 dibagi dengan 3 hasilnya 3, dan 12 dibagi dengan 3 hasilnya 4. Maka FEB-nya adalah mengalihkan pembagi bilangan prima. Jadi FEB-nya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24. Nah, contoh selanjutnya yaitu kita menghitung FEB dari pecahan desimal. Di sini ada 3 bilangan pecahan desimal yaitu 16,5, 0,45 dan 15. Nah, caranya untuk menghitung FEB pecahan desimal terlebih dahulu kita jadikan dulu bilangan bulat lebih
bilangan bulat terlebih dahulu dengan mengalikannya dengan suatu bilangan. Kemudian hasilnya dibagi bilangan itu sendiri. Nah, kita coba mengalikan dengan angka 100 sehingga cari EPB dari 16,5 jika dikalikan dengan 100 itu hasilnya 1650. 0,45 dikalikan dengan 100 hasilnya 45 dan 15 jika dikalikan dengan 100 itu hasilnya 1500. Maka FPB dari 1650, 45 dan 1500 dapat dicari hasilnya itu adalah 15. Maka FPB yang dicari adalah 0,15. Dari mana 0,15? Yaitu 15 dibagi dengan 100 hasilnya 0,15. Nah, begitulah penjelasan dari saya mengenai faktorisasi persekutuan terbesar atau EPB. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.